Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi dengan saya Herlina Suswandari di channel Cendekia Bumi Kartini. Oke, di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan soal TKA jenjang SMP dan MTS tahun 2026, di mana ini adalah soal simulasi di web Pusmendikemdikbud ya. Dan hari ini kita akan bahas mulai nomor 18. Jadi tunggu apa lagi, langsung saja kita bahas. Oke, untuk soal nomor 18 di sini ada soal tentang desain jembatan di sini ya. Oke, kita baca dulu soalnya, teman-teman. Desain jembatan yang tepat sangat penting untuk memperkuat struktur karena menentukan kestabilan, ketahanan, dan keselamatan jembatan dalam menghadapi beban dan kondisi lingkungan. Salah satu contoh desain jembatan tampak pada gambar. Bagian rangka jembatan tersebut dapat digambarkan dengan sketsa garis sebagai berikut. Oke, ini gambarnya ya. Nah, diketahui garis L1 sejajar dengan L2. Oke, L1 sejajar dengan L2. Di sini digambarkan dengan garis warna biru. Dan garis L3 itu sejajar dengan L4. L3 sejajar dengan L4. Di sini digambarkan dengan garis warna merah ya. Nah, jika sudut A-nya adalah 50 derajat, tentukan benar atau salah untuk setiap pernyataan berikut. Oke, tadi yang diketahui sudut A-nya adalah 50 derajat. Ini ya sudut A ya. Ini 50 derajat. Nah, kita mulai dari pernyataan yang A dulu, teman-teman. Di sini pernyataan yang A adalah besar sudut D adalah 50 derajat. Oke, kita cek ya. Ini adalah sudut D nih. Nah, kalau kita perhatikan sebenarnya sudut D ini besarnya sama dengan sudut A ya. Kenapa bisa sama? Karena di sini ya kan, ini misalnya ini saya beri tambahan sudut ya, dimana ini namanya adalah sudut F. Nah, sudut A dan sudut F ini adalah sudut yang sehadap, teman-teman. Maksudnya sehadap, dia itu menghadapnya ke arah yang sama di situ ya. Nah, dan sudut sehadap itu besarnya itu sama. Jadi kalau sudut A-nya 50 derajat, tentu sudut F-nya 50 derajat. Nah, dan sudut F dan D adalah sudut yang bertolak belakang ya. Sehingga sudut yang bertolak belakang itu kan besarnya sama ya. Sehingga sudut D-nya juga sama dengan 50 derajat. Jadi di sini sudut D-nya 50 derajat ya. Sehingga pernyataan yang A ini benar gitu ya. Kemudian pernyataan yang B, besar sudut C dapat ditentukan dengan menggunakan aturan sudut berpelurus, yaitu sebesar 50 derajat. Oke, kita cek sudut C-nya ini ya. Di mana sudut C ini kita bisa hitung dengan aturan berpelurus, di mana berpelurusnya adalah yang ini nih. Nah, atau ini saya beri nama sudut G gitu ya. Nah, sudut G dan sudut C di situ adalah sudut yang berpelurus, teman-teman. Kenapa bisa berpelurus? Karena membentuk sudut lurus yang besarnya adalah 180 derajat. Nah, sekarang berarti kalau kita mau mencari sudut C-nya ya, sudut C-nya itu berarti sama dengan 180 derajat dikurangi dengan sudut G-nya nih. Nah, sudut G-nya berapa? Sudut G-nya itu besarnya sama dengan sudut A, yaitu 50 derajat. Kenapa bisa sama? Karena sudut G dan sudut A adalah sudut yang sehadap, teman-teman. Nah, sehingga di sini sudut C-nya adalah 180 dikurangi 50 derajat. Sehingga hasilnya adalah 130 derajat. Nah, jadi pernyataan yang B ini salah ya, karena harusnya 130 bukan 50 derajat gitu ya. Dan kemudian untuk pernyataan yang terakhir yaitu sudut B dan E sama besar yaitu 130 derajat. Oke, kita cek. Sudut B itu yang ini ya. Nah, di mana sudut B-nya ini kita juga bisa cari dengan aturan berpelurus. Kalau kalian perhatikan di situ, sudut A dan sudut B membentuk garis lurus ya, yaitu 180 derajat. Sehingga sudut B-nya berapa? Sama seperti sudut C tadi, yaitu 180 dikurangi 50, yaitu 130 derajat. Nah, kemudian untuk sudut E-nya ini juga sama, teman-teman. Sudut E-nya juga 130 derajat, karena di sini ini kan juga
kalau kita perhatikan ini kan juga berpelurus ini ya. Dan yang ini nih, ini sama-sama 50 derajat. Oke. Nah, sehingga ini saya beri nama gitu ya. Ini sudut H. Nah, H dan E itu kan juga berpelurus ya. Dan sudut H dan sudut A itu sudut sehadap. Jadi besarnya sama, 50 derajat. Sehingga sudut E-nya berapa? Sama, 130 derajat gitu ya. Sehingga pernyataan yang C ini benar gitu ya. Oke, itu untuk soal nomor 18. Kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, untuk soal nomor 19 di sini ada gambar segitiga. Kita baca dulu soalnya ya. Perhatikan gambar berikut ini, tentukan benar atau salah untuk setiap pernyataan berikut tentang bangun segitiga pada gambar tersebut. Oke, ada 3 pernyataan di sini. Yang pertama adalah segitiga ABD dan segitiga CAD saling sebangun. Oke, ini materinya tentang kesebangunan ya teman-teman ya. Dimana kita diminta membuktikan apakah dua segitiga tersebut itu sebangun atau tidak. Nah, sekarang segitiga ABD dan segitiga CAD ini saya gambar ulang biar nanti lebih jelas ya. Nah, untuk segitiga ABD ini kan seperti ini ya. Ini adalah segitiga ABD. Di mana di sini siku-siku di D ya, ini siku-siku. Kemudian sudut A-nya ditandai seperti ini nih. Dan ini 12 cm. Ini 9,6 cm. Sedangkan untuk segitiga CAD ya. Oke. Ini adalah segitiga CAD. Nah, ini ya. Ini C, ini D, ini A. Nah, siku-siku di D juga. Kemudian sudut C-nya ditandai seperti ini ya. Artinya di situ sudut C-nya itu besarnya sama dengan sudut A, atau sudut C ini ACD itu besarnya sama dengan sudut DAB. Di situ ditandai dengan tanda yang sama ya. Nah, di sini kita diminta membuktikan apakah dua segitiga tersebut itu sebangun atau tidak. Nah, kalau kita lihat dari yang diketahui di sini bahwa dua segitiga tersebut ternyata dua sudut yang bersesuaian itu besarnya sama ya, yaitu sudut BDA itu sama dengan sudut CDA, yaitu 90 derajat ya, diketahui sudut siku-siku di situ. Kemudian sudut BAD itu sama dengan sudut ACD. Nah, diketahui ditandai sama ya. Nah, sehingga karena di sini dua sudut yang bersesuaian itu besarnya sama, tentu dua segitiga tersebut adalah segitiga yang sebangun. Nah, jadi segitiga ABD ya, ABD itu sebangun dengan segitiga CAD karena memenuhi syarat sudut-sudut gitu ya. Nah, sehingga pernyataan yang pertama ini benar gitu ya. Oke, kita lanjut ke pernyataan yang kedua. Oke, selanjutnya untuk pernyataan yang kedua yaitu panjang sisi BC adalah 15 cm. Nah, kita harus cek apakah benar panjang BC-nya ini 15 cm atau tidak. Nah, di sini untuk mencari panjang BC-nya ya kan, kita bisa mencari dengan menjumlahkan sisi BD ditambah DC ya. Sehingga DC-nya ini harus kita cari tahu terlebih dahulu teman-teman. Nah, untuk mencari panjang DC-nya ini kita bisa menggunakan konsep kesebangunan, di mana dua bangun datar apabila sebangun maka tentulah sisi-sisi yang bersesuaian itu sebanding, artinya perbandingannya tuh sama ya teman-teman ya. Nah, tapi sebelum ke situ kita cari tahu dulu panjang sisi-sisi yang belum diketahui nih, dimana ini kan segitiga siku-siku. Jadi kita bisa cari panjang sisi yang belum diketahui seperti sisi AD. Nah, ini kan bisa kita cari dengan Pitagoras ya teman-teman ya. Nah, sehingga di sini untuk mencari panjang sisi AD-nya berarti kita pakai Pitagoras, yaitu AD kuadrat sama dengan AB kuadrat dikurangi dengan BD kuadrat. Nah, berarti AB kuadrat kan berarti 12 kuadrat dikurangi dengan 9,6 kuadrat ya. Sehingga 144 dikurangi dengan 92,16. Maka kita peroleh hasilnya adalah 51,16
Nah, 51,84 ya. Sehingga AD-nya kita peroleh akar dari 51,84. Maka hasilnya adalah 7,2. Nah, sehingga panjang AD-nya ini 7,2. Oke, kita tuliskan di sini dulu ya. Nah, ini berarti panjang AD-nya 7,2, yang AD ini juga sama, ini sama-sama AD ya, 7,2. Nah, sekarang tinggal kita cari panjang DC-nya ya. Nah, berarti di sini untuk panjang DC-nya kita pakainya perbandingan dari sisi-sisi yang bersesuaian, yaitu DC per. Nah, di sini sisi yang bersesuaian dengan DC itu mana? Nah, DC, ingat sisi yang bersesuaian itu diapit oleh sudut yang sama ya. Nah, DC ini kan siku-siku sama garis satu. Nah, siku-siku sama garis satu itu adalah DA, berarti DC per DA. Jadi segitiga 1 banding segitiga 2 gitu ya. Nah, atau segitiga DCA banding segitiga BDA gitu ya. Nah, sehingga di sini sama dengan, nah yang diketahui di situ kan AD ya. AD per yang ini ya, AD per. Nah, AD nih siku-siku sama nggak ada, siku-siku sama tidak ada, ini BD ya. Nah, gini. Sehingga tinggal kita masukkan angkanya, DC-nya yang dicari, kemudian DA-nya adalah DA atau AD tadi ya, 7,2. Sama dengan AD-nya 7,2 per BD-nya adalah 9,6. Nah, seperti ini. Sehingga ini kita peroleh, ini kita kalikan silang. DC kali 9,6 sama dengan 7,2 dikali dengan 7,2. Nah, sehingga DC-nya adalah 7,2 kali 7,2 adalah 51,84 ya, per 9,6. Sehingga kita peroleh DC-nya adalah 5,4. Nah, gini ya. Nah, sehingga dari sini kita peroleh tadi panjang BC ya. Panjang BC berarti kan BD ditambah DC nih. Nah, BD-nya kan 9,6 dan DC-nya adalah 5,4. Sehingga hasilnya adalah 15 cm. Sehingga pernyataan yang kedua ini adalah benar ya. Nah, gitu. Nah, kemudian untuk yang pernyataannya terakhir yaitu panjang sisi AC. Oke, AC-nya yang dicari ya. Nah, kalau nyari panjang AC ini bisa pakai Pitagoras ya, karena kan AD sama DC-nya sudah diketahui ya. Sehingga di sini AC, oke, bawah ya. Nah, gini ya. Nah, AC kuadrat sama dengan AD kuadrat ditambah dengan DC kuadrat. Nah, sehingga AD kuadrat itu 7,2 ya. 7,2 kuadrat ditambah DC-nya. DC-nya tadi kita udah ketemu 5,4 kuadrat. Maka hasilnya 7,2 kuadrat itu 51,84 ditambah 5,4 kuadrat itu 29,16. Sehingga hasilnya adalah 81. Nah, jadi AC-nya ini berarti akar dari 81 ya, yaitu 9. Nah, sehingga kita peroleh panjang sisi AC-nya adalah 9 cm. Nah, sedangkan di sini yang pernyataan C ini justru malah 10 cm ya, sehingga ini salah. Gitu ya teman-teman ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, soal nomor 20, kita baca dulu soalnya. Di sebuah taman kota berbentuk persegi panjang, terdapat sebuah kolam berbentuk lingkaran yang terletak tepat di tengah-tengah taman, seperti terlihat pada gambar berikut. Area taman lainnya, area hijau pada gambar, akan ditanami rumput. Tentukan benar atau salah untuk setiap pernyataan berikut tentang luas area kolam dan area yang ditanami rumput. Gunakan pi-nya adalah 22/7. Oke, kita bahas mulai dari pernyataan yang A terlebih dahulu. Selisih antara luas taman dan luas kolam lebih dari 240 meter persegi. Oke, kita mencari selisih antara luas taman dan luas kolam. Jadi di sini kita harus mencari tahu dulu luas tamannya berapa dan luas kolamnya berapa ya. Nah, oke. Yang pertama kita cari luas tamannya dulu. Nah, di sini tamannya ini berbentuk persegi panjang ya, di mana luas persegi panjang adalah panjang kali lebar nih. Nah, sehingga ini kan panjangnya 20 meter ya. Dan lebarnya adalah 14 meter.
Sehingga hasilnya adalah 280 meter persegi. Itu adalah luas tamannya. Nah, sekarang kita cari luas kolamnya. Di mana luas kolamnya ini yang berbentuk lingkaran di tengah itu ya. Nah, dan luas lingkaran itu kan rumusnya pi R kuadrat. Nah, Pi-nya adalah 22/7. Kita kalikan dengan R-nya ini ya, 3,5 meter ya. Berarti 3,5 dikali 3,5. Nah, ini kita bisa coret di sini 3,5 sama 7. Kita bisa bagi dengan 3,5. 3,5 bagi 3,5 kan 1. 7 bagi 3,5 dapat 2 ya. Dan 22 sama 2 nih, kita bisa bagi 2. 22 bagi 2 dapat 11, ini dapat 1 ya. Sehingga 11 kali 3,5 adalah 38,5. Nah, sekarang yang ditanyakan tadi adalah selisihnya nih antara luas taman dan luas kolam ya. Sehingga selisihnya berarti luas tamannya 280 dikurangi dengan luas kolamnya adalah 38,5. Maka hasilnya adalah 241,5. Sehingga di sini yang pernyataan A selisih antara luas taman dan luas kolam lebih dari 240 ini benar ya. Karena kan luasnya tadi kan 241,5 ya. Oke, kita lanjut ke pernyataan yang kedua. Jika diameter kolam ditambah 1 meter, luas kolam bertambah lebih dari 7 meter persegi. Oke, di sini awalnya diameter mula-mulanya ini kan jari-jarinya 3,5 ya. Sehingga diameter itu kan 2 kali jari-jari. Berarti 2 kali 3,5 nih. Hasilnya adalah 7 meter. Ini adalah diameter awal. Di sini saya tulis diameter 1 gitu ya. Nah, sekarang diameter kolam ini ditambah 1 meter nih. Berarti diameternya menjadi 7 tambah 1 yaitu 8 meter. Ini adalah diameter akhir ya. Nah, sekarang apakah luas kolamnya bertambah lebih dari 7 meter persegi? Jadi di sini kita cari luas kolam baru ya. Nah, di sini kalau diameternya 8 meter berarti jari-jarinya berarti 4 meter ya. Sehingga luas kolam yang baru yaitu pi R kuadrat sama dengan 3,14. Ini karena R-nya 4 meter, jadi saya gunakan Pi-nya adalah 3,14 ya. Nah, berarti 3,14 dikali 4 kuadrat, yaitu 4 kali 4 ya. Sehingga hasilnya adalah 50,24. Nah, ini selisih antara luas kolam yang awal dengan luas kolam yang baru. Yang baru itu kan 50,24. Dikurangi dengan yang awal itu 38,5. Maka hasilnya adalah 11,74. Nah, ternyata luas kolamnya ini bertambah 11,74 meter persegi ya. Sehingga pernyataan yang kedua ini benar gitu ya. Nah, kemudian pernyataan yang terakhir, luas daerah yang ditanami rumput kurang dari 240. Nah, kita perhatikan di sini yang ditanami rumput adalah luas taman di luar luas kolam ya. Sehingga di sini untuk mencari luas daerah yang ditanami rumput, cukup kita mencari luas taman dikurangi dengan luas kolamnya gitu. Dan tadi kita sudah ketemu nih sebenarnya, yaitu di selisih ini ya. Selisih tadi kan ini ya. Luas taman dikurangi luas kolam ya. Atau saya tuliskan di sini ya. Luas yang ditanami rumput itu kan luas taman dikurangi dengan luas kolam. Di mana tadi luas tamannya adalah 280 meter persegi, dikurangi dengan luas kolamnya adalah 38,5. Maka hasilnya tadi kita udah ketemu ya, 241,5 nih meter persegi. Sehingga di sini kalau yang pernyataan yang C, luas daerah yang ditanami rumput kurang dari 240, ini tentunya salah ya. Karena harusnya adalah lebih dari 240 gitu ya. Oke, itu soal yang nomor 20. Kita lanjut ke soal berikutnya, nomor 21.
Oke, untuk soal nomor 21 di sini kaitannya dengan bangun datar ya. Oke, kita baca dulu soalnya. Pak Doni mempunyai rumah dengan tampak samping kanan sebagai berikut. Nah, Pak Doni ingin mengecat dinding samping kanan rumah tersebut. Terdapat 4 merek cat di pasaran yang dapat digunakan Pak Doni seperti ditunjukkan pada tabel berikut. Pak Doni ingin membeli cat dengan merek yang sama. Supaya sisa cat yang dibeli paling sedikit, cat merek apakah yang sebaiknya dipilih nih? Oke, di sini kita membantu Pak Doni untuk memilih merek cat yang dipilih biar nanti sisa catnya ini paling sedikit ya. Nah, sehingga di sini karena di sini yang diketahui ini kan merek catnya 1 kg dapat mengecat sebesar berapa meter persegi. Nah, meter persegi ini kaitannya dengan luas nih teman-teman. Jadi di sini kita harus mencari luas dindingnya itu berapa gitu ya. Oke, kita cari dulu untuk luasnya. Kalau kita perhatikan bangun datar ini adalah bangun datar gabungan ya, di mana ini adalah gabungan antara segitiga dan juga persegi panjang nih teman-teman. Nah, ini kalau saya berikan garis. Oke. Nah, di sini berarti kita punya 3 bangun datar ya, yaitu bangun datar yang pertama segitiga ya, yang kedua dan juga yang ketiga. Nah, kita cari satu persatu dari luas yang pertama dulu, yaitu luas segitiga yaitu setengah kali alas kali tinggi ya. Nah, kemudian alasnya mana nih? Alasnya tuh ini ya. Nah, ini adalah alasnya. Di mana di sini segini, yang bawah segini itu kan 10 meter ya. Sedangkan ini itu 4 meter nih. Sehingga 10 kurangi 4 itu 6, maka alasnya 6 ya. Nah, sedangkan tingginya, nah segini, ini kan 2 meter ya. Kemudian yang ini 4 meter nih. Berarti yang tinggi segitiganya berapa nih? Nah, tinggi segitiganya berarti tinggal 10 kurangi 4 kurangi 2. Maka hasilnya adalah 4 meter. Oke, sehingga di sini kita peroleh setengah kali alasnya adalah 6 dikali tingginya adalah 4 ya tadi ya. Sehingga di sini coret-coret ya, dapat 3, maka 3 kali 4 adalah 12 meter persegi. Kemudian untuk luas 2 ini yang persegi panjang ini ya, yaitu panjang kali lebar nih. Panjangnya adalah 6 dan lebarnya adalah ini ya, 4 meter. Sehingga hasilnya adalah 24 meter persegi. Nah, kemudian untuk luas 3-nya yaitu yang paling bawah ini ya, persegi panjang kali lebar, di mana panjangnya 10 dan lebarnya ini ya, yaitu 2. Maka hasilnya adalah 20 meter persegi. Nah, sehingga luas gabungannya atau luas dindingnya berarti kita tambah semua, yaitu L1 tambah L2 ditambah L3. Sehingga L1-nya adalah 12, L2-nya adalah 24 dan L3-nya adalah 20. Maka hasilnya adalah 56 meter persegi. Nah, sehingga di sini kita sudah tahu nih, ternyata luas dinding yang akan dicat adalah 56 persegi. Sekarang tinggal kita lihat dari merek yang diberikan ya. Nah, yang pertama adalah merek Momilek nih. Oke, tadi saya tulis dulu. Ini luas dindingnya adalah 56 meter persegi ya. Nah, sekarang dari merek yang pertama dulu ada Momilek, di mana di sini 1 kg itu dapat mengecat 7 meter persegi. Nah, kalau luasnya 56 meter persegi berarti butuh berapa kilogram cat nih? Nah, caranya adalah kita bagi 56 dibagi dengan 7 ya. Yaitu hasilnya adalah 8 kilogram. Nah, sehingga kalau kita pakainya adalah cat Momilek, kita butuhnya adalah 8 kilogram ya. Nah, sekarang tinggal kita lihat nih kemasannya. Kemasannya di sini ada 5 kiloan sama 10 kiloan. Nah, di sini intinya kita memilih ya, kita pakai kemasan yang mana sehingga nanti itu sisanya paling sedikit. Nah, kalau kita pakai kemasan yang 10 kiloan, oke. Kemasan 10 kg, maka sisanya tadi kan kita butuhnya 8 kilo ya, sehingga tinggal dikurangi 10 kurangi 8 yaitu 2 kg gitu ya. Nah, berarti kalau pakai cat Momilek ini sisanya adalah 2 kg. Nah, oh ya di sini ada
kemasan 5 kiloan ya. Kenapa kita tidak pakai 5 kiloan? Sebenarnya ya sama aja ya. Kalau misalnya kita pakai kemasan 5 kiloan dan kita butuh 8 kilo, kan kita butuh 2 kemasan ya. Dan itu pun sama, jumlahnya kan berarti 10 kilogram ya. Jadi cukup kita ambil salah satu aja, karena di sini sisanya sama-sama 2 kilo gitu ya. Nah, kemudian yang kedua ada merek Josun nih. Yang merek Josun ini tadi 1 kilonya bisa untuk mengecat 8 meter persegi ya. Nah, kalau ada 56 meter persegi, ya berarti 56 kita bagi dengan 8, yaitu 7. Berarti kita membutuhkan 7 kilogram cat merek Josun nih. Nah, tinggal kita lihat di sini kemasannya ada 2 kiloan, ada 10 kiloan. Nah, di sini kalau misalnya kita pakai yang 10 kiloan, cukup, tapi nanti sisanya 3 kilo berarti ya, karena kita cuma butuh 7 kilo aja nih. Nah, sedangkan kalau misalnya kita pakai yang 2 kiloan ya kan, kalau pakai 2 kiloan, berarti kan kita butuh 4 bungkus ya minimal ya. Butuh minimal 4 bungkus ya, atau 4 kemasan. Nah, berarti kan kita butuh minimal 4 kemasan ya. Nah, dimana kalau misalnya kita ada 4 kemasan, berarti kan totalnya ada 8 kilo ya. Sehingga di sini sisanya adalah 8 dikurangi 7 nih. Sehingga sisanya adalah 1 kilogram, itu untuk merek Josun gitu ya. Kemudian selanjutnya ada merek Buluk. Dimana di sini untuk merek Buluk 1 kilonya bisa mengecat 10 meter persegi ya. Oke, 1 kilo bisa mengecat 10 meter persegi. Nah, kalau luasnya 56 meter persegi, berarti kita bagi dengan 10, maka hasilnya adalah 5,6 kilogram. Nah, sehingga di sini kita kalau misalnya menggunakan merek Buluk ini kita cuma butuh 5,6 kilo nih teman-teman. Nah, tinggal kita lihat kemasannya tadi yang Buluk ada 2 kiloan, ada 5 kiloan. Nah, di sini kalau misalnya kita pakai yang 2 kiloan dan kita butuhnya 5,6, berarti di sini kita minimal butuh 3 kemasan ya. Nah, berarti kalau 3 kemasan 2 kilograman, maka totalnya adalah 6 kilo, ya kan? Sehingga sisanya berapa nih? Sisanya berarti 6 dikurangi 5,6, maka hasilnya adalah 0,4 kilogram gitu ya. Nah, itu kalau yang merek Buluk. Nah, di sini sebenarnya ada 5 kilograman ya. Cuman kalau kita pakai 5 kilogram kan juga masih kurang ya, karena butuhnya 5,6. Dan kalau kita nambah yang 2 kilo, berarti kan 7 kilo. Nah, itu kan akan lebih banyak ya. Padahal kita cuma butuh 5,6 kilo aja. Jadi kita cukup ambil yang kemasan 2 kiloan sebanyak 3 kemasan. Jadi totalnya ada 6 kilo gitu ya. Nah, fokus kita di sini adalah yang sisanya paling sedikit gitu ya. Oke, yang terakhir ada merek Nopin ya. Oke, merek Nopin. Dimana di sini 1 kilonya bisa mengecat untuk 9 meter persegi. Oke, 1 kilo untuk mengecat 9 meter persegi. Sehingga karena tadi 56 meter persegi ya, maka di sini kita bagi dengan 9, hasilnya adalah 6,2 kilogram ya. 6,2 kilogram. Nah, sehingga kalau kita pakainya Nopin, kita butuh 6,2 kilogram ya. Nah, sekarang di sini kemasannya ada 1 kiloan sama 5 kiloan. Sehingga karena di sini kita butuhnya 6,2 kilogram, berarti di sini kita bisa pakai nih yang 1 kilograman sebanyak 7 kemasan ya, sehingga total 7 kilogram gitu. Atau boleh juga pakai yang 5 kiloan ditambah dengan 1 kiloan sebanyak 2 kemasan. Totalnya juga sama ya, tetap 7 kilogram. Nah, sehingga di sini untuk sisanya berapa nih? Nah, berarti untuk sisanya 7 kilogram tadi dikurangi dengan 6,2 kilogram, maka hasilnya adalah 0,8 kilogram. Nah, sehingga di sini kita lihat
Mana yang sisanya paling sedikit? Yang paling sedikit adalah yang buluk ya, yaitu 0,4 kg ya. Sehingga di sini merek cat yang sebaiknya dipilih adalah yang buluk gitu ya. Sehingga sisa catnya nanti paling sedikit gitu ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 22. Di sini tentang bangun ruang ya, yaitu Prisma. Kita baca dulu soalnya. Sebuah usaha rumahan akan mengemas produk makanan menggunakan kemasan berbentuk prisma segitiga yang dibuat dari karton. Setiap kemasan dibuat dengan satu jaring-jaring utuh. Oke, ini kita tandai dulu teman-teman. Setiap kemasan dibuat dari satu jaring-jaring utuh ya. Berikut gambar kemasan dan sketsa jaring-jaringnya. Nah, sekarang karton yang tersedia untuk produksi hari itu memiliki ukuran 50 x 100. Pemotongan karton dilakukan dengan rapi dan memperhatikan tata letak. Jaring-jaring kemasan dibuat dengan kertas yang saling terhubung dan bukan menggabungkan hasil potongan yang lain. Itu ya. Banyak kemasan maksimum yang dapat dibuat adalah, nah di sini poin utamanya adalah jaring-jaring kemasan itu dibuat dengan kertas yang saling terhubung. Jadi utuh, jadi satu. Jadi kalau katakanlah di sini saya punya sebuah kertas ya kan. Nah, ini saya buat jaring-jaringnya utuh, teman-teman. Nah, sehingga di sini ya kan kita harus cari tahu dulu nih panjang jaring-jaringnya tuh berapa dan lebar jaring-jaringnya tuh berapa gitu ya. Nah, berarti di sini ya kan segini kan 8 cm dan segini itu 6 cm ya. Tinggal nanti kita cari nih ini panjangnya berapa. Dan kemudian ini segini 12 cm sehingga kita juga harus mencari tinggi segitiganya ini berapa gitu ya. Nah, sehingga di sini oke. Kalau kita perhatikan yang ini adalah 8 cm sehingga kalau sini 8 sini juga 8 cm ya. Dan ini adalah 6 cm teman-teman. Jadi kalau sini 6 sini juga 6 cm. Nah, kemudian kalau kita perhatikan di situ sisi segitiganya itu kan 8 sama 6 ya. Nah, kalian ingat triple Pythagoras ya, dimana ini berarti segitiganya adalah segitiga siku-siku. Nah, kita punya triple Pythagoras, yaitu ini ya, triple Pythagoras, yaitu 6, 8, 10 itu ya. Nah, sehingga yang satunya ini pasti 10 cm ini. Nah, ini panjangnya 10 cm itu ya. Nah, kemudian kita sudah peroleh panjang jaring-jaringnya berarti kan 8 ditambah 10 ditambah 6 ya. Maka hasilnya adalah 24 cm. Nah, berarti panjang kertas untuk membuat jaring-jaringnya adalah 24 cm nih. Ini minimal ya. Nah, kemudian untuk lebarnya berapa? Nah, sekarang berarti kita harus nyari tinggi segitiganya kan? Nah, untuk mencari tinggi segitiganya ini kita bisa menggunakan luas segitiga nih teman-teman. Dimana untuk mencari luas segitiga itu kan setengah kali alas kali tinggi. Nah, berarti setengah kali, dan ingat ini adalah segitiga siku-siku ya. Dimana siku-sikunya di sini nih. Nah, berarti alasnya adalah 8. Nah, alasnya 8 dan tingginya 6. Sehingga di sini ya kan, ini kita coret-coret 8 bagi 2 itu 4, 4 kali 6 itu 24 cm persegi. Nah, dari situ kita bisa mencari tingginya yang ini teman-teman. Nah, ini ya, ini saya siku-siku. Nah, berarti luas segitiga itu kan tadi setengah kali alas kali tinggi. Nah, luas segitiganya tadi kan 24 ya. Sama dengan setengah kali alasnya di situ 10 dan tingginya adalah T-nya yang kita cari. Nah, sehingga 24 sama dengan ini coret-coret 10 bagi 2 itu 5. Berarti 5T ya. Sehingga ini berarti 24 per 5 itu sama dengan T. Maka hasilnya adalah 4,8 itu adalah tingginya nih. Nah, sehingga di sini ini tingginya 4,8. Nah, berarti ini ya kan? Ini adalah 4,8 cm dan ini juga 4,8 cm ya.
Sehingga lebar kertas yang kita butuhkan untuk membuat jaring-jaring berarti tinggal kita tambah nih, yaitu 4,8 ditambah 12 ditambah 4,8. Maka hasilnya adalah 21,6 cm. Nah, berarti ini untuk membuat satu jaring-jaring utuh, kita membutuhkan kertas dengan ukuran minimal panjangnya 24 dan lebarnya adalah 21,6 cm ya. Nah, sekarang kita lihat dari karton yang disediakan. Tadi kartonnya ukurannya 50 kali 100 ya. Oke, kita gambar dulu kartonnya. Ukurannya 50 kali 100. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Nah, ini adalah kartonnya. Nah, sehingga di sini kertas kartonnya ini kita bisa bagi dua sehingga nanti untuk membuat dua sisi jaring-jaringnya ya. Nah, berarti di sini ukurannya 25 sama 25 karena kan 50 kita bagi dua ya, yaitu 25 cm. Dan ini cukup untuk membuat jaring-jaringnya karena tadi untuk membuat jaring-jaring itu kita butuh kertas yang panjangnya minimal 24. Kalau 25 berarti cukup ya. Nah, kemudian lebarnya adalah 21,6 nih. Berarti kalau misalnya ini kartonnya adalah 100 cm, kita bagi 21,6. Nah, 100 cm 100 kita bagi 21,6 itu kan dapat 4 ya. Dapat 4 sisa 13,6 ya. Nah, sehingga di sini ini bisa kita bagi lagi nih. Berarti ini dapat 4, ini 1 2 3 4. Nah, dimana ini lebarnya 21,6 semua nih. Gini ya. Dan tadi sisanya adalah 13,6. Nah, ini 13,6. Nah, 13,6 ini berarti tidak cukup untuk membuat jaring-jaring ya karena kita butuhnya adalah minimal 21,6 nih. Berarti di sini kita bisa membuat berapa kemasan ini ya. Nah, berarti di sini kan ini kan jaring-jaring 1. Oke. Ini jaring-jaring 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, berarti di sini kita bisa membuat 8 kemasan gitu ya. Nah, sehingga kita peroleh jawabannya adalah 8 kemasan. Oke, itulah pembahasan soal simulasi TKA jenjang SMP dan MTS tahun 2026. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe biar kalian tidak ketinggalan video terbaru ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam prestasi, kita bisa, kita juara. Sampai jumpa.